Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi teleskop. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan sampai pada besaran-besaran teleskop. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ke penjelasan contoh soalnya. Kemudian saya ingin menegaskan kembali perbedaan antara mengamati benda langit atau bintang dengan menggunakan teleskop yang berbeda ukurannya tetapi sama jarak fokusnya, dan yang kedua sama diameternya tetapi berbeda jarak fokusnya. Tidak apa-apa, ini untuk memperjelas yang materi sebelumnya. Ini saya ulang, ini adalah mengamati suatu galaksi atau bintang dengan menggunakan teleskop berpanjang fokus sama, jadi jarak fokusnya sama tetapi diameternya berbeda. Kita lihat ternyata dari mana kita tahu ini panjang fokusnya sama? Ya karena medan pandangnya sama, jadi terlihat semua, jadi sama. Ini ada bintang, di sini ada, di sini ada, di sini. Jadi batas-batas pengamatannya sama. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki panjang fokus yang sama. Nah, cuma bedanya ini diameternya lebih besar. Apa perbedaan hasilnya kalau menggunakan diameter lebih besar? Ya, dia lebih terang. Nah, di sini kan lebih redup gitu ya. Ini redup pas kita amati dengan teleskop diameter lebih besar, ternyata bagian yang redup di sini jadi terang. Nah, lihat galaksi yang ini ternyata di sini lebih terang dia. Jadi bukan lebih besar, ini juga sama. Ya, ternyata di sini lebih terang. Ya, itu perbedaan antara hasil antara mengamati suatu benda langit dengan teleskop dengan panjang fokus yang sama. Itu ya. Dengan panjang yang fokus yang sama, itu dilihat dari medan pandangnya yang sama, tetapi diameternya berbeda. Jadi pada diameter yang lebih besar, itu menghasilkan bayangan yang lebih terang. Jadi bukan lebih besar. Nah, nanti mohon bisa bedakan. Nah, ini yang kedua, mengamati objek langit dengan menggunakan teleskop diameternya sama, tetapi yang sebelah kanan ini panjang fokusnya lebih besar. Nah, sehingga dia akan menghasilkan medan pandang yang lebih kecil. Ya, kalau di sini bintang ini masih terlihat, nah di sini karena menggunakan teleskop panjang fokus lebih besar, maka dia akan lebih dekat dan lebih besar. Sehingga medan pandangnya berkurang. Jadi seperti itu. Ya, ingat ya, jadi mohon bisa bedakan. Ya, ini menggunakan teleskop diameter sama, tetapi yang sebelah kanan jarak fokusnya lebih besar. Ingat, kalau jarak fokus lebih besar, maka menghasilkan perbesaran yang lebih besar. Dan perbesaran yang lebih besar menghasilkan medan pandang yang lebih kecil. Saya beri contoh seperti ini. Ya, jadi ini kondisi yang terlihat saat mula-mula misalkan. Nah, sekarang misalkan kita menggunakan teleskop dengan jarak fokus lebih besar, maka nanti kan akan terlihat seperti ini. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi kan terlihat lebih jauh, gitu ya, sehingga dia terlihat lebih kecil, tetapi medan pandangnya lebih besar. Itu nanti kaitannya dengan medan pandang. Kalau perbesarannya kecil, maka medan pandangnya lebih besar. Tetapi kalau jarak fokus objektifnya besar, maka dia akan terlihat dekat dan besar. Maka akan mengurangi medan pandangnya. Nah, sekarang medan pandangnya menjadi lebih kecil. Ya, jadi sisi-sisi slide tadi kan nggak kelihatan. Nah, ini baru kelihatan ketika besar bayangannya menjadi lebih kecil. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk menguatkan saja, karena di video pertama hanya saya jelaskan ini. Nah, kemudian saya ke contoh soal. Ya, ini contoh soal. Di contoh soal ini, semua besaran teleskop itu sudah ada. Kita lihat sebuah teropong bintang dengan panjang fokus objektif 1200 mm dan panjang fokus ukuran 25 mm dan fokal rasionya 10, artinya perbandingan FOV dan diameternya 10. Nah, nanti dari sini kita bisa menghitung diameternya. Tentukan A diameter lensa objektifnya, B perbesaran yang dihasilkan, C diameter berkas cahaya yang keluar, D medan pandang dalam satuan derajat, E skala bayangan dalam detik busur per milimeter, D daya pisah teleskop, G magnitudo batas objek yang dapat diamati, H daya kumpul radiasi jika diameter pupil mata manusia 4,5 mm, dan I jika teropong digunakan untuk memotret sebuah benda langit. Jika dengan teropong ini ya, jadi untuk memotret sebuah benda langit perlu waktu 1 jam.
Berapa waktu yang diperlukan jika dipotret dengan kamera berdiameter 480 mm? Berarti nanti kita akan memerlukan data diameter teropong ini yang ada di jawaban A. Mari kita lihat. Ini diketahuinya FOB 1200 mm, epokanya 25 mm, dan focal rasionya 10. Kita mulai dari yang A. Diameter lensa objektifnya adalah, nah tadi focal rasionya 10. Ya, artinya FOB per diameter itu kalau dibandingkan 10, maka diameternya adalah FOB bagi 10. Ya, jadi FOB-nya diameternya 120 mm. Jadi FOB per D ini itu hasilnya 10. Kemudian yang kedua, perbesaran yang dihasilkan hanya bergantung pada fokus objektif dan fokus okuler. Fokus objektifnya ini 1200, tadi fokus okulernya 25, jadi perbesarannya 48 kali seperti itu. Kemudian ini ada tambahan, artinya bayangan yang terlihat di teleskop 48 kali lebih besar dari bendanya. Kemudian yang diameter berkas yang keluar, rumusnya ini epoka per M. Ya, semakin kecil epokanya, ini hanya 25 mm, maka nanti semakin kecil berkas saya yang keluar. Ya, ini hasilnya dalam milimeter itu 0,52 mm. Kemudian yang di medan pandang, ya perbesarannya 48 kali. Kita lihat medan pandangnya menjadi berapa kali. Yang jelas semakin besar perbesaran, medan pandangnya semakin kecil. Kenapa? Karena benda langit itu terlihat semakin dekat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, medan pandang mata manusia itu 45 derajat. Dibagi perbesaran teleskopnya 48 kali, ternyata medan pandangnya hanya 0,94 derajat. Ya, ini kurang dari 1 derajatnya. Kenapa? Ya karena benda langitnya terlihat dekat. Ya, terlihat dekat dan terlihat lebih besar. Kalau seandainya terlihat jauh, maka nanti medan pandangnya lebih luas. Kemudian skala bayangan. Skala bayangan dapatnya 206265 per FOB. Jadi dapatnya 171,88 detik busur per milimeter. Artinya apa? Setiap 1 mm bayangan yang terbentuk itu menggambarkan atau mewakili sudut di langit sebesar 171,88 detik busur atau 0,048 derajat. Jelas ya? Jadi setiap 1 mm bayangan yang terbentuk itu menggambarkan sudut di langit sebesar 171,88 detik busur. Kemudian daya pisah. Nah, ini yang perlu hati-hati nih. Daya pisahnya 1,175 detik busur. Ya, ini sudut resolusinya maksudnya ya. Jadi 1,175 detik busur. Nah, ini teleskop ini termasuk teleskop yang kuat karena masih mampu bisa memisahkan objek yang kalau dilihat dari bumi itu diameter sudutnya atau jarak sudutnya 1,175 detik busur. Ya, jadi kalau misalkan teleskop ini digunakan untuk melihat bintang yang jarak sudutnya 2 detik busur, bisa dilihat atau tidak? Jawabannya jelas bisa ya, karena dia kemampuannya masih dikurang 2 detik busur. Kalau digunakan untuk memisahkan dua objek yang jarak sudutnya 1 detik busur baru tidak bisa. Ya, kenapa? Karena kemampuannya dia di atas 1 detik busur. Oke. Kemudian magnitudo batas objek, artinya magnitudo benda langit yang masih bisa dilihat dengan teleskop ini. Rumusnya 6 tambah 5 log D diameter dalam milimeter dibagi 10. 6 tambah 5 log 12 jadinya ya, 120 per 10. 5 log 12, 5 kali 1,08, hasilnya 6 tambah 5,4, jadi 11,4. Ya, jadi artinya teleskop ini masih mampu melihat benda atau masih bisa melihat bintang yang paling redup dengan magnitudo 11,4. Sedangkan 11,5, 11,6 sudah nggak terlihat lagi dengan menggunakan teleskop ini. Jadi kita perlu teleskop dengan diameter yang lebih besar. Kemudian daya kumpul radiasi.
ya, jika diketahui diameter pupil mata manusia 4,5 mm, ya, didapatkan ini dibandingkan dengan diameter pupil mata manusia didapatkan seperti ini. Jadi light gathering power teleskop dibandingkan mata itu 120 kuadrat dibandingkan 4,5 kuadrat, atau dijadikan kurungnya 1, kuadratnya 1. 120 bagi 4,5 itu 26,67 dikuadratkan. Nah, ternyata daya kumpul radiasi teleskop ini 711,289 kali dibandingkan dengan mata. Jadi biasanya kalau soal daya kumpul radiasi itu pasti ada pembandingnya. Maka biasanya di soal-soal KSN astronomi ini itu pembandingnya mata. Kenapa harus mata? Karena mata itu adalah alat optik yang mempunyai daya kumpul radiasi standar seperti itu. Artinya kalau pakai teleskop pasti daya kumpul radiasinya menjadi lebih besar. Kenapa? Ya karena diameter teleskopnya lebih besar daripada diameter pupil mata manusia yang menjadi pintu masuknya cahaya. Kemudian waktu potret, ya, kalau pakai teleskop ini memerlukan waktu 1 jam atau 60 menit. Ya, ingat tadi dia punya diameter 120 mm ya. Nah, kemudian kalau pakai kamera berdiameter 480, ya ini 4 kali ya. Jadi cara paling bodohnya itu adalah 480 bagi 120 kan dapatnya 4. Berarti 1/4 kuadrat dari 60. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dapatnya karena ini berbanding terbalik, T2 per 60 menit sama dengan 1/4. Ini ketukar ya, posisinya terbalik. Kalau T2 di atas, maka D1-nya di atas. Kalau T2-nya kalau T1 di atas, berarti D2-nya di atas seperti itu. Jadi bertukar dia. Jadi T2 per 60 menit sama dengan 1/4 kuadrat. Ya, ini 480 banding 120 itu 1/4. Hingga dapatkan 1/16 atau T2 3,75 menit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video yang kedua. Nanti di video yang terakhir saya akan menjelaskan pembahasan soalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.